Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anara jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Wa nahmaduhu ala ma awlana minal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal kurubil azab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan fi hadisin akhar, innama bu'istu mu'alliman, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Ikhlas yang kita banggakan dan kita hormati. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita sama-sama memperingati hari lahir sosok yang mulia, hari lahir manusia yang sangat mulia, yang karena manusia ini kita semua diciptakan Allah, yang karena manusia ini seluruh alam jagat raya ini diciptakan Allah. Dia adalah Nabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah
Maka beruntunglah orang-orang yang hadir di acara maulid beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Siapa yang mengagungkan hari maulidnya Nabi Muhammad, memeriahkan hari lahirnya Nabi Muhammad, maka orang ini, kata Sayyidina Ali, tidak akan mati kecuali membawa iman, dan Allah akan masukkan ia ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hendaklah masuk surga, Pak. Oi. Hendakkah masuk surga? Di belakang. Rasanya kada ada kita di sini yang ada hendak masuk surga. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, banyak nanti umatku di akhir zaman, kalau ditanya mau tidak masuk surga, mau, tapi tingkah lakunya, kelakuannya kayak orang kada hendak masuk surga. Sehingga dalam satu hadis Nabi berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku tuh pasti masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Setiap umatku, kata Nabi, masuk surga kecuali yang enggan masuk surga, kecuali yang tak mau masuk surga. Siapa yang mereka yang tidak mau masuk surga? Kada sembahyang, itu kada hendak masuk surga. Kada hendak ke majlis taklim, itu kada hendak masuk surga. Kada berpuasa Ramadan, itu kada hendak masuk surga. Katuju maksiat, itu kada hendak masuk surga. Padahal kalau ditanya mau tidak masuk surga, mau ya, tapi tingkah lakunya kayak orang nang kada hendak masuk surga. Ini nanti akan terjadi di akhir zaman. Makanya jangan sampai peringatan maulid ini hanya sekedar berkumpulan saja. Tulat maulid, duduk, dapat nasi bungkus, parut kanyang, guringan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Kita pergi maulid Nabi ini kayak apa supaya berubah menjadi lebih baik? Kayak apa supaya bisa mengikuti Rasulullah? Akhlak Rasul kayak apa? Perilaku Rasul kayak apa? Ini inti kita dari peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam hati kita setelah acara maulid ada perasaan cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, inilah keberhasilan kita mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, cintalah wan Nabi. Lamahnya ini gara-gara beras mahal, pinang murah. Kotaku nih cinta wan Nabi, cinta. Harus semangat. Ayo kita berselawatan nih, mudahan majlisnya tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Umpat diulun lah. Nabi kekasih Allah, Nabi Nabi putra Abdullah, Nabi Nabi lahir di Makkah, wafatnya di Madinah, Nabi pemberi syafaat, Nabi Muhammad, Nabi penyayang umat, Nabi Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karami maulaya salli wa sallim abada
ala habibika khair lihimi huwal habibul ladzi atuhu likulli haulin minal limuqtahami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir karami. Alhamdulillah. Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, apa kata Jibril? Ya Muhammad, la yusalli ahadun alaika illa shalla alaika sab'una illa shalla alaihi sab'una alfa malakin faman shallat alaihi malaikah kana min ahlil jannah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, tidaklah berselawat satu umatmu kepadamu, hai Muhammad, hanya dengan satu kali berselawat saja, kata Jibril, kecuali Allah perintahkan 70.000 malaikat di atas langit untuk memintakan ampun kepada umatmu yang berselawat sekali tadi. Siapa yang dimintakan ampun oleh malaikat, siapa yang diselawatkan oleh malaikat karena dia berselawat kepada Nabi, kana min ahlil jannah, maka orang ini, kata Jibril, termasuk ahli surga. Alhamdulillah. Makanya di akhir zaman ini jangan tapi banyak amalan nang macam-macam, apalagi nang kada sesembahyangan, jauhi. Karena di akhir zaman ini anak buah Dajjal itu turunan sudah. Walaupun Dajjalnya belum datang, anak buahnya dah turunan. Nang bisa kada sesembahyangan, kada perlu sembahyang ya. Yang penting ingat hajawan Tuhan. Itu anak buah Dajjal tuh. Adalah di sini. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, sampai bengkak tumit beliau sembahyang. Padahal Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Dosanya yang dulu dan akan datang seandainya ada, sudah diampuni Allah Ta'ala. Tapi sampai bengkak tumit beliau masih sembahyang. Nang kita nih kada jelas belum, surga kah neraka kah? Lalu kada sembahyang, harap dari Nabi Muhammad lagi. Makanya jangan terpengaruh di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Hati-hati. Karena di akhir zaman ini, kata guru kami, kalau mencari guru itu cari guru yang jelas. Jelas pendidikannya, jelas sekolahnya, jelas amalnya, jelas ilmunya. Ngaji wansidin, insya Allah barakah ilmu. Ini kadang-kadang mencari guru asal bulangnya ganal, tasbihnya kayak biji sawit, jubahnya kayak kelayangan, bulangnya kayak bakul hayam. Oh ya, ini ulama ganal nih, wali nih, belum tentu. Nah, maikat kepala bulang, masuk ke rumah ada muat lagi, tahu ikat aja, lulun aja. Makanya bisa pulang memucuki ada hujungnya tuh. Bila hujung bulang tuh ke kanan, itu biasanya orang itu lebih cenderung kepada ahli tasawuf. Kalau nang bulangnya tadi condongnya ke kiri, itu lebih condong kepada ahli fikih. Ada nang kada paham bebulang nih, ujungnya tadi pucuknya ke atas. Nah, itu virus sabling. Makanya kita beribadah itu harus ada ilmu, asal jangan tahu membulangi kepala aja. Nih batasbih nih, ini ada ijazahnya batasbih nih, bukan sembarangan ngatik tasbih nih. Ini kada asal katik aja, putus tasbih, mana tasbihku? Maka ketika kita menjadikan seorang guru, orangnya ada jelas. Dulu di mana mondoknya, dulu di mana sekolah agamanya, tiba-tiba jadi guru. Lalu kita mengaji wansidin, jarsidin kada payah sembahyangan, kada payah jarsidin puasa. Lalu sasat kita, kada guru tudang salah, kita nang salah.
Kenapa kita mencari guru nang kada jelas? Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Nanti di akhir zaman yang banyak tampil di hadapan itu adalah orang-orang yang bodoh dengan ilmu agama, tapi pintar ilmu dunia, cuman wani maju ke hadapan. Itu banyak di akhir zaman. Sudah jadi imam disuruh, kadang magan disuruh maju, anjungan aja orang. Wah, maju, biarkan orangnya, dia orang di belakang marahnya. Hendak juga nang kayak nang imam nang ada nyak ada nang di belakang kebetulan ada orang pula palas 10.000 sebungkus kan pula palas dijual sawo kalau saka pula palas sawo aja. Hah? Ini gara-gara imamnya kada berilmu tadi sembahyang maghrib salah ada tak hidung suara mestinya usollinya ada Allah baca Fatihah alhamdulillah pas saja Fatihah mayan nah imbah talah amin nang imam nih baca surah qul a'udzu birabbin nas hafal awalnya tapi hujungnya kada ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Maka ada tarjang makmum di belakang. Keluar apa aja makmum. Ini gara-gara yang jadi imam kada berilmu, cuman jagau jadi imam. Maka bila orang jagau ini jadi imam ngalih ditagur, bisa nimpiling kawan. Suah nang jagau jadi imam, waktu sujud tak kantut, dia hendak batal. Tohok nang di belakang nagur, subhanallah aja. Dalam hati imam aku tampar belakang begini. Padahal tak kantut, dia hendak batal. Sekali talas sembahyang, ada nang jagau jadi belakang tuh. Maaf mam lah, aku tadi mendengar ikam kantut. Jangan imam jagau nih, aja mau main kau tampar ini. Bujur tuh. Apa saksinya aja imam? Menjagau tadi dua, jangan jagau nang di belakang saksinya. Pertama hidungku, yang kedua telinga kami. Hidung kami mencium bau jingkol mamai. Telinga kami mendengar ada bunyi kantutmu. Tut. Apa aja imam nang jagau tadi? Bah, sikit juga. Dalam pandangan fikih yang naranya bakantut kada payah nungguin nyaring bunyinya, kada payah nungguin nang banyak bunyinya, asal tak keluar aja put batal. Ini karena kada berilmu, asalnya tadi bila sedikit kada batal, sudah nang banyak tapi cirit hanya batal kok. Kenapa? Karena kada beil. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubatnya, siapapun yang beramal, siapapun tuha ka anom ka, siapapun yang beramal tapi tanpa didasari dengan ilmu daripada amalnya tadi, maka amalnya ditolak oleh Allah sekalipun bujur. Tapi karena kada ada berilmu, umpatan orang, maka amalnya itu ditolak oleh Allah dalam arti kada ada nilai pahalanya. Kenapa? Kada hendak mengaji dan hendak belajar. Tolak sembahyang, talah sembahyang boleh. Ada pengajian dia hendak duduk. Asal 4 imam aja deh. Yang penting sembahyang 4 imam jadi diam aja. Bujur ya 4 imam. Imam rokok, inya. Imam sujud, inya. Imam betok juga. Imam wahid, nyaring dari imam lagi. Nang kain ini yang merusak Bapak Ibu.
Maka nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, banyak nanti orang-orang yang tidak paham dengan ilmu agama, mereka berani tampil ke depan, mereka berani tampil menjadi imam, mereka berani memimpin khutbah, bahkan mereka berani mengatakan hukum si A, hukum ini, hukum itu, padahal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Maka hati-hatilah kita mencari guru di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Jangan melihat penampilannya saja, bulangnya, gana, tasbihnya kayak biji sawit, belum tentu alim orangnya. Ada jalas pendidikannya, jangan diumpati. Di Tembilahan ini banyak nang jalas, yang jalas tuh aja diumpati. Nabi Muhammad SAW, beliau sangat-sangat mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga Nabi ketika masuk ke dalam masjid, ada dua perkumpulan sahabat. Perkumpulan yang pertama, sahabat lagi zikiran, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkumpulan yang kedua, sahabat lagi membahas ilmu agama. Nabi duduk masuk ke dalam masjid, Nabi lebih memilih duduk di tempat perkumpulan sahabat yang lagi membahas ilmu. Setelah selesai, ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lebih memilih duduk di tempat sahabat yang lagi membahas ilmu? Engkau tidak duduk di tempat sahabat yang lagi zikir mengingat Allah. Apa kata Nabi? Itu sahabatku yang lagi berzikir mengingat dengan Allah, itu manfaat dan pahalanya hanya untuknya sendiri. Tapi sahabatku yang lagi membahas ilmu ini, itu manfaatnya banyak. Kalau dia dapat ilmu, dia ajarkan ke orang lain, ke keluarganya, ke tetangganya, sehingga ibadah orang yang salah jadi bujur karena ilmu agama tadi. Maka manfaatnya yang ke orang lain itu lebih besar pahalanya daripada manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu jangan bosan-bosan kita menuntut ilmu, Bapak Ibu. Apalagi di akhir zaman ini, karapi duduk di majelis. Bahkan sekali saja kita duduk di majelis ilmu, itu menghapus dosa 70 kali kita duduk di tempat-tempat maksiat. Duduk kita di majelis ilmu, belajar, menuntut ilmu agama, walau hanya 1 jam, itu lebih besar pahalanya daripada beribadah 1 malam penuh. Duduk di majelis ilmu, kata Imam Syafi'i, lebih aku cintai daripada salat sunnah apapun. Tidak ada yang paling besar pahalanya setelah salat 5 waktu kecuali duduk di majelis ilmu. Makanya karapi duduk di majelis. Paham kada paham, duduk aja lo. Marah ngantuk, guring, makan penggancang, unggut. Macam paham tuh nah. Jakon 3 paham kah? Ada. Gak apa unggut ngantuk. Tidak apa-apa. Ngantuk di majelis ilmu, taguring di majelis ilmu, itu jauh lebih baik daripada kada ke majelis ilmu. Maka dari itu beruntung orang-orang yang senang duduk di majelis ilmu itu, Bapak Ibu. Dia bisa memperbaiki ibadahnya. Bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana cara tayamumnya Rasulullah, bagaimana cara wudhunya Rasulullah, itu semuanya hanya ada dengan ilmu pengetahuan agama. Contoh misalnya, bakameh, tahu le bakameh? Kencing, tahu le kencing? Bakameh. Kalau orang kada paham, bakameh itu sembarangan. Ada yang berdiri, nah cuy. Itu tidak mencontoh Nabi. Ada kawan kami hari itu, nya tulak ke Sungai Salak. Maka hari sanja, parak sanja, hendak bakameh. Kebiasaan mungkin kawan ulun ini bakameh berdiri, bakameh di pinggir jalan. Orang sanja pangkada tapi borang. Nah bakameh pinggir jalan, maka berdiri pula. Cuy. Tak ingat ada suah sekali tulak pengajian bahwa boleh hukumnya menghilangkan najis kameh tadi dengan banyu atau dengan batu atau dengan sejenisnya, daun karing atau dengan tisu. Nah kawan ulun ini tahu ambil daun, di sekitarnya di giginya banyak bang daun, karena hari sanja kada tapi kelihatan, sangkanya daun biasa, tak ambil daun jeruju tuh. 2 hari Maret. Ulun kada kau makameh guru aja. Lagian jakot. Kenapa jadi kayak itu? Karena ilmunya kada ada. Boleh pakai daun tapi daun karing, jangan daun jeruju. Hadis. Nah Rasulullah SAW mengajarkan sampai cara kencing saja diajarkan oleh Nabi. Kayak apa lagi sayangnya Nabi wan kita tuh.
Makanya hakikat kata Imam Syafi'i, kalau kau ingin tahu kawanmu tuh sayang dengan kau ketika dia menasihatimu, memperbaiki ibadahmu, itulah hakikat kawanmu yang sesungguhnya. Kalau kawanmu yang selalu memuji, memujamu, kau salah padahinya, kau bujur dilihatkannya aja, kau salah dilihatkannya aja, itu bukan kawanmu sesungguhnya. Jadi kawan kita sesungguhnya bila kita salah dinasihatinya, ditagurnya, bila kita kada berilmu diajarkannya, itulah kawan kita sesungguhnya. Nah, cara Nabi Bakameh itu berduduk. Cara Nabi berduduk ini nih, nang kanan ini nah diangkat sikit ini. Karena menurut penelitian ketika dia kencing dalam posisi duduk seperti ini, itu lawang, ibaratnya tuh lawang nang banyu kameh tadi semuanya terbuka. Keluar semuanya banyu kameh tadi bila bakameh kayak ini posisinya. Dan setelah bakameh itu sunnah hukumnya istibra. Apa arti istibra? Istibra itu ada dua. Yang pertama, kalau kita imbah bakameh sunnah bedehem. Tahu bedehem lah? Bila talah bakameh bedehem. Jangan bedehem nang baiki suara. Itu lain lagi dehemnya. Ini dehem nang di bawah pusat no. 3 kali bedehem. Imbah talah bedehem, sunnah hukumnya diurut. Apa yang diurut guru? Nang itu pak. Nah diurut, meurutnya dari belakang ke hadapan. Pakai 2 jari telunjuk dengan ibu jari tangan kiri. Nah urut. 3 kali aja meurutnya. Jangan lebih. Bila lebih lain lagi nang keluar. Nah, itu diamalkan kena bulik ini pasti bulik bakamehan nih semuanya. Nah, jadi nang mana kada paham, lalu paham banyak aku dapat pahala. Jadi bila bakameh ingat wan muhako. Bila bakameh ingat wan muhako. Ini ustadz yang nyuruh mau urut tadi itu ya. Dapat pahala. Itu bang untungnya jadi ustadz nih. Amal jariahnya banyak. Kalau mengharapkan amplop, mengharapkan duit, ada berduit ustadz nih. Nah, apalagi wah ini. Guru aja guru ikhlasnya laku ya guru kadang mimpin tahlil, mimpin doa selamat di rumah, beliuran guru batahlil mimpin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tahangkup dari kata la ilaha illallah sekali talah acara tahlil. Nah kayak orang juga nang guring di pinjung kayak itu juga makanannya sama betalam lok hintalu sebelah pulang nang guru tadi bulik apa jatuh rumah terima kasih guru lah. Jangan kan hanya membungkuskan nasi ayamnya, maamplopi kada. Nang guru tadi lama balik ke rumah. Aku jadi kada lagi batahlil kayak ini. Makanya ketika kita berani menganggap aku seorang guru, aku sebagai ustadz, jangan mengharap duit. Jangan mengharap duit. Ada yang nanya, ustadz, kalau artis itu kan sekali nyanyi 50 juta. Iya, itu kan pekerjaan. Kalau ustadz tuh kan jadi penceramah bukan pekerjaan. Itu ibadah tuh ikhlas yang penting. Makanya seorang ustadz, seorang penceramah kada boleh mengharap amplop. Dengarkan tuh. Aku amplop ku buang terus terang aja. Apanya? Paham aja. Apalah arti sebuah amplop? Gak kenal amplopnya, isinya makam la ilaha illallah. Kalau seorang ustadz penceramah kada boleh mengharap amplop, berdosa. Nang panitia lebih berdosa lagi kada munjuki amplop. Makanya kalau mengadakan maulid Nabi, jangan seadanya, harus bujur-bujur. Ayo yang sugih-sugih ini nah nyumbang. Jangan umpat makan aja. Awak sugih umpat makan darai. Penggencangnya pula 10 bungkus boleh. Jangan kita nang berduit ini nyumbang. Lah, kemarin ada ulun ceramah tah daerah mana ulun kada ingat di Parit jelas sudah. Di surau tapi masjid cuman bentuknya kayak surau. Di situ panitianya kata sambutan, tuha orangnya. Aku ingat benar kata sambutan sampai wah ini. Sakit hatiku dengar. Apa jar panitianya kata sambutan? Jemaah yang mulia. Nya tuh apa? Tahun ini kita mengadakan maulid seadanya.
Biasanya nasi batalam tahun ini pakai membungkus saja. Biasanya mewadai tahun ini pakai gula batu aja. Maklum aja pinang murah, beras mahal. Aku mendengar itu lama dah. Dalam hatiku tipis amplopnya ya. Tapi dalam hati aja. Bukan masalah amplop dan isinya kada. Maksudku nang panitia nih. Jangan di acara maulid nang dibahas tuh pinang murah. Nang dibahas tuh baras mahal. Kada berduit lagi gak kita nih? Hingga pas mengadakan maulid Nabi, hingga nyambat pinang murah, hingga nyambat baras mahal. Apa salah kita dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu pernah menangis 6 jam gasan kita. Pernah sujud di hadapan Allah, menangis sampai bengkak 2 mata beliau supaya Allah mengampuni dosa kita. Maka tidak ada yang lebih sayang daripada orang tua kita dengan kita sayangnya kecuali Nabi Muhammad. Orang tua kita sayang dengan kita, Nabi Muhammad jauh lebih sayang dengan kita lagi. Kalau hanya mengorbankan untuk acara maulid beliau 10.000, 20.000 itu tidak ada apa-apanya. Makanya orang dulu, seorang raja yang soleh, seorang ulama sekaligus raja yang bernama Abu Sa'id Al-Muzaffar, beliau mengadakan maulid Nabi karena cintanya dengan Nabi sampai menyembelih 5.000 ekor kambing yang disembelih. 5.000 ekor kambing. Lain ekornya, kambingnya juga. Ini ada jonang salah paham, buntutnya darele. Harus dijelaskan. 5.000 ekor kambing yang disembelih, 10.000 ekor ayam, 100.000 macam-macam kue manisan dan wadai, semuanya terkumpul di dalam acara maulid Nabi. Meriahnya luar biasa. Kenapa? Karena wujud cinta dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengadakan maulid Nabi, nasi kutak, nasi bungkus, apalagi wadai warak, lauk hintalo sebelah, tato lungkop pulang ma-anda, lalu merasa paling soleh, paling berjasa dengan Nabi. Oh jauh, belum lagi kita nih Pak, belum lagi. 4 hari yang lalu ulun setiap pagi itu ceramah ke daerah-daerah. Kalau malam daerah Tembilahan, kalau pagi masuk ke daerah-daerah. Pagi tadi ulun ceramah di daerah Sialang Panjang, Padang orang kita Bugis, semuanya orang Bugis. Paksa aku bahasa Bugis dia ceramah. Joko paham nih kada aja. Aku bahasa Bugis itu tahu 2 darah, mandre, nanre itu darah. Mandre, nanre itu makan nasi. Itu luar biasa Pak, di situ orang mengadakan maulid Nabi. Orang di kampung itu kalau mengadakan maulid Nabi Pak, penceramah datang dimasukkan ke rumah loh, dimakani loh. Nah minimal gabin beculup teh itu minimal di daerah-daerah. Mun Tembilahan nih kada langsung sorongnya ke masjid. Dak tuh di pasar hari itu. Di sini sama aja juga. Gayaan. Dak kan lain lubuk, lain ilalang. Ya kalau lah di kampung tuh maka itu Pak. Belum acara dimulai, guru disuruh ke rumah. Duduk ke rumah. Guru bacakan 2 selamat. Aku udah mau panjang, parut lapar. Handap aja aku baca 2 selamat. Talah kada lawas ku dengar sindok besaung di dapur. Piring besaung wan sindok. Jaku ini pasti anak keluar nasi batalam nih. Sekalinya keluar. Kulihat tadi lauknya hundang galah besapit hijau nang kainnya. Semangat aku berceramah. Padahal uyuh masuk ke dalam tuh jalannya kayak siratal mustaqim. Tapi pas melihat hundang galah besapit tadi hilang uyuhku tadi. Semangat aku makan nah. Talah ceramah makaninya pulang. Jadi kada kemakanan. Makanya kalau ada orang mengatakan ngapa Ustadz wah ini belamak aja, kada kawa dijawab lagi. Tiap hari dimakani orang nyaman. Nah apalagi malam nih bermakanan nih kenapa nih? Dah aku betakon dah makanan salah. Alhamdulillah. Mengadu makanan aku bulik dari langsung. Padahal aku makan di pasar. Jadi syukur luar biasa. Mudahan kita doakan panitia Masjid Al-Ikhlas ini, mudahan kabul segala hajatnya. Amin Allahumma amin. Bukan nyamanan mengadakan maulid ini Pak. Lah mudahan kita ini sugih baratan nyaman mengadakan maulid di rumah masing-masing. Kalau di Banjar itu bukan hanya mengadakan maulid di masjid, bukan hanya mengadakan maulid di musala, bukan hanya mengadakan maulid di majlis-majlis, bahkan di rumah-rumah orang mengadakan maulid Nabi. Bahkan nang kada berduit mengadakan maulid Nabi di rumah.
Apalagi nang berduit awak sugih lalu kadang adakan maulid bah rugi benar. Ada nakoni guru mun kada sugih pang madakan maulid adakan juga seadanya ulah nasi batalam tuh nah. Satalam jadi diam di rumah. Berdua jadi diam, bini suruh baca berjanji, pian berceramah. Ya ada apa dua laki bini jadi diam. Sian aja nang bini baca berjanji, suara kayak kumbang takapet. Allahumma calli wa callim wa barik alaih jenah laki calu aneh. Habis baca berjanji laki berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sinduk rinjen bersuan tangan, khususnya istri saya tercinta. Setengah jam jadi yang ceramah. Kisahkan kisah maulid Nabi, baca maulid. Setalam jadi yang beberkat rumah. Karena kata Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, apa kata beliau? Bila di dalam satu tempat itu dibacakan maulid Nabi, di dalam satu tempat itu dibacakan kisah-kisah Nabi, jangankan rahmat yang Allah turunkan, barakah Allah turun di dalam tempat tadi. Dan tidak keluar orang-orang yang di dalam majlis maulid tadi, kecuali dia keluar dalam keadaan dosa-dosanya diampuni Allah, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pak, yang sebelah kanan lah apa nama takon. Ini kan karap tulak maulid dah, berarti tahu sejarah Nabi. Sebelah kanan, apalah harus dapat jawab. Bila kada dapat, belikan nasi bungkus sebelah. Begayaan. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa, Pak? Berapa? Ini 12 atau 17 Agustus. 17 Agustus itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. 12 Rabiul Awal. Yang sebelah kiri pulang. Sebelah kiri. Pak. Nabi Muhammad lahir di mana? Tanjung Baru. Mana tadi orangnya mana? Kacau juga jemaah Masjid Ikhlas ini. Mana pulang datangnya Tanjung Baru. Tak ajut kawanan dengar. Untung ada jantungan. Maju Tanjung Baru. Nabi Muhammad lahir di Makkah. Sekali lagi nyambat. Awas. Mudah-mudahan disambat Tanjung Baru berberkat Tanjung Baru, amin. Ujar abah guru sekumpul, Pak, Nabi Muhammad tuh lah kan hijrahnya ke Madinah. Sebelum hati beliau ini hendak hijrah ke Madinah, sebenarnya sebelum itu hati Nabi ini hendak pindah ke Yaman, hendak hijrah ke Yaman. Cuman Allah suruh Nabi ini hijrahnya ke Madinah aja. Karena ada keinginan sedikit di hati Nabi hendak hijrah ke Yaman. Yaman tuh barokah. Sampai sekarang kota Yaman itu dijuluki kota 1000 wali. Kenapa? Karena ada dulu keinginan Nabi hendak hijrah ke sana, tapi Allah nyuruh ke Madinah. Ada keinginan hati Nabi sedikit saja ingin pindah ke Yaman. Yaman itu barakah. Apalagi sampai pindah ke Yaman. Tapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah kayak tadi itu, jadi Nabi lahir di mana? Tanjung Baru aja. Mudahan Tanjung Baru barakah, nah. Walaupun kada bujur. Asal sambat aja isanya tuh. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa salim. Allahumma salli ala
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى wasahbihi. Paskan 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah yang mulia, ketika Nabi SAW dilahirkan ke alam dunia ini, Nabi dilahirkan dalam keadaan maktu as-surrah, tali pusatnya sudah terputus, makhtunan sudah disunat, makhulan sudah memakai celak mata. Dan Nabi Muhammad ketika lahir sajidan, langsung sujud di hadapan Allah. Matanya ke langit, memancar sampai ke negeri Syam. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak ada satupun bayi di alam semesta ini ketika lahir langsung membaca itu. Tidak ada. Tidak ada satupun bayi yang lahir di dunia ini dalam keadaan sudah bersunat. Tidak ada. Tidak ada satupun bayi yang lahir di dunia ini sudah dalam keadaan terputus tali pusatnya ke dada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Nabi Muhammad ini Bapak Ibu. Secara zahir Nabi memang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Isnin pada tahun gajah. Secara zahir, namun secara hakikat nurnya Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Sampai Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis kudusinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kata Allah. Jikalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku, kata Allah, tidak akan menciptakan alam semesta ini. Berarti kalau bukan karena Rasulullah tidak tercipta alam semesta ini, Rasulullah bukan makhluk sembarangan. Sampai ketika kita salat pun tanpa menyebut Muhammad di dalam tahiyat akhir, di dalam salawat, maka tidak sah salat kita. Betul? Ada orang sembahyang waktu tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu dia membaca Allahumma salli ala, atau pakai domir Allahumma salli alaihi wa ala alih, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Membaca salawat di dalam tahiyat akhir menyebut Muhammad wajib hukumnya. Berarti kata ulama, mulianya salat karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau masuk Islam tidak sah syahadatnya tanpa menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua pintu-pintu di surga bertulisan naran Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah haramkan Bapak Ibu, di dalam neraka siapapun orangnya, asal dia punya nama sama dengan nama Muhammad, tetap Allah keluarkan dari neraka. Walaupun orangnya buntatnya kayak apapun, tapi kalau sudah benaran Muhammad tetap keluar dari neraka. Makanya beruntung nang naran Muhammad, untung banget. Cuman kadang-kadang ada jo nang naran tuh kada sesuai. Ada tuh kampung kami naranya Ramadan, kada suah puasa. Kali disuruh puasa, naran Ramadan.
Ada juga yang laranya Ahmad Sabarudin, sabar, paling raikan orangnya, salah sedikit tempelingnya orang. Itu kan narannya. Tapi kalau pian naran Muhammad, maaf nih lah, mudahan nih orang yang benaran Muhammad insya Allah dirubah Allah tingkah lakunya. Walaupun kadang awalnya kada baik, kina hendak mati pasti baik insya Allah berkat naran Nabi Muhammad. Bahkan kata Nabi, apabila orang itu diisi anak, lalu anak itu dinamainya dengan nama Muhammad, maka selama anak itu ada di dalam rumah, tiap hari rumah itu 10 malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tadi. Dan 10 malaikat rahmat ini dia tidak akan masuk kecuali rumah itu ada yang bernama Muhammad. Untungnya nih, makanya pian baik bila diisi anak lalaki kah narani Muhammad. Ya walaupun hujungnya kayak apakah, tapi awalnya Muhammad. Kebetulan bini pian ketujuh berkredit narani Muhammad kredit. Tapi kada baik pulang kreditnya tuh menyenyupani pula. Misalnya nih, nang laki hobi nonton bola ngepen dengan Ronaldo, Muhammad Ronaldo. Boleh hai, tapi ada Muhammad awalnya. Hiawannya baik-baik, Muhammad jangan Ronaldo. Hiawannya Muhammad, siapa aja narang sebujur anakmu tuh Muhammad Ronaldo. Oh ada apa aja, yang penting Muhammad awalnya. Kan narannya ngepen pan dengan pemain bola. Maka jadi itu beberkat naran Muhammad itu. Mudahan kita terkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kalaulah perempuan-perempuan Mesir, bebinian-bebinian Mesir itu Bapak Ibu, ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai teriris ujung jarinya tidak terasa sakitnya. Kenapa? Saking nikmatnya memandang ketampanan Nabi Yusuf. Ujung jari teriris tidak terasa. Saking tampannya Nabi Yusuf. Tapi kata ulama, apabila mereka memandang ketampanan Nabi Muhammad, jangankan ujung jarinya yang teriris, jantungnya pun teriris tidak terasa sakit. Saking lebih tampannya Nabi Muhammad. Maka ketampanan Nabi Muhammad ini di dunia hanya Allah letakkan 1%. Nanti 99% di surga nanti. Maka tidak ada nikmat yang paling besar bagi orang-orang saleh. Mereka ingin masuk surga kecuali mereka ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Mereka tidak inginkan bidadari, mereka tidak inginkan kenikmatan-kenikmatan surga. Mereka bersungguh-sungguh beramal, berhimmat beribadah untuk apa? Supaya masuk surga kawa melihat wajah Nabi Muhammad. Hilang kenikmatan surga itu tidak ada lagi Pak kalau sudah terpandang wajah Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghani marhaban ya nural marhaban jadal ni marhaban ya marhaban. Anta syamsun, engkau hai Muhammad bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama yang sempurna. Makanya Abu Hurairah itu Pak, sahabat Nabi. Kata Abu Hurairah, kalau malam 15, malam itu aku berjalan dengan Nabi Muhammad. Ketika aku melihat bulan purnama, wallahi kata Abu Hurairah, aku lebih nikmat memandang wajah Nabi Muhammad daripada bulan purnama di atas. Kenapa? Tidak ada bandingannya wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh Pak, memang manusia yang kayak kita. Beliau bebetis, kita bebetis juga. Kita berhidung, Nabi berhidung juga. Kita bermata, Nabi bermata juga. Tapi kada sama mata kita wan mata Nabi. Mata kita ini kadang-kadang ngalih anak sempurna. Ada nang sipit kesipitan benar. Ada nang ganal keganalan benar. Ada nang sipit sebelah. Oh jangan. Kalau Nabi Muhammad kada, Nabi Muhammad itu ini isi mata beliau. Kalau kita kan mata kita lebih banyak yang putih, Pak lah. Lebih banyak yang putih. Kalau Nabi Muhammad lebih banyak yang hirangnya. Dan alis mata Nabi Muhammad ini sampuk, tebal. Dahi Muhammad lebih besar.
Dan Nabi Muhammad kalau berjalan dilihat dari belakang dan hadapan itu sama. Dan Nabi Muhammad kalau berjalan bayangannya kada ada. Bayangannya kada ada. Dan Nabi Muhammad keringatnya atyabu min rihil misik, lebih harum daripada minyak kasturi. Keringat Nabi Muhammad, paloh Nabi Muhammad lebih wangi daripada minyak harum. Keringat kita, masya, apalagi begawi seharian, soroh bini mencium, mati bini. Saking pahitnya keringat kita nih Pak. Lalu apa yang kita banggakan Pak? Dada. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah dihinggapi lalat. Amun kita langganan lalat dihinggap. Muka ada pagi patang, muka ada patang malam. Burung lalat di awak tuh udah mandi, apalagi belum mandi. Nah lalat kawanku ini nek. Makanya tidak bisa kita menyamakan kita dengan Nabi Muhammad. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasukal hajari. Nabi Muhammad ibarat manusia tapi tidak seperti manusia biasa, bagaikan batu mutiara, batu intan dibanding dengan batu-batu kerikil biasa, tidak ada bandingannya. Batu intan, ulun kemarin ada kawan pulang dari Kalimantan menawarkan cincin nang matanya tuh mata intan, 3 uting dari matanya, 7 juta harganya. Minik kepala kunukar. Untung biniku kada tahu. Mia tahu bisa beli kakaknya pulang. 3 uting matanya 7 juta tapi asli. Imbah tuh pulang aku bangun rumah halus tuh nah. Nukar aku batu kerikil 2 gerobak 500.000 darah. Itu gala masih ada lagi, belum habis lagi. Jadi batu sama namanya batu, tapi kualitasnya beda. Nabi Muhammad ibarat batu intan, nang kita nih kayak batu kerikil. Makanya Nabi Muhammad tuh ketika dilahirkan sudah dalam keadaan disunat oleh Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun orang yang pernah melihat kemaluan Nabi Muhammad. Bahkan 11 orang bini Nabi Muhammad tidak pernah melihat kemaluan Nabi Muhammad. Dijaga apik-apik oleh Allah Ta'ala. Suatu hari Nabi BAB Pak, Nabi BAB, buang air besar. Kata Nabi disuruh sahabat, kau tunggu di hadapan, jaga aku. Yalah dia sahabat. Lah selesai Nabi BAB, ini sahabat penasaran. Udah lama berkawan dengan Nabi, tidak pernah melihat kotoran Nabi Muhammad. Ini sahabat, lah Rasulullah dah selesai, sahabat penasaran, langsung menuju tempat Nabi BAB tadi. Dicari, tidak ada sedikit pun bekas kotoran Nabi Muhammad. Langsung diserap oleh tanah Pak, diserap oleh bumi. Kenapa? Allah menjaga Nabi Muhammad. Agung Nabi Muhammad ini luar biasa. Makanya beruntung kita yang memuliakan Nabi Muhammad. Sampai dalam Quran diabadikan oleh Allah pujian Allah kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad ada budi pekerti yang agung. Azim itu nama Allah Pak, dipakaikan untuk memuji akhlak Nabi Muhammad, berarti keagungan Nabi Muhammad luar biasa. Sehingga ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, kata Nabi itu Quran. Quran itu akhlakku, akhlakku adalah Quran, kata Nabi. Sementara Quran adalah kalamnya Allah, adalah perkataan firmannya Allah Ta'ala. Pak, makanya jangan bosan-bosan memuji Nabi Muhammad. Lah, jangan bosan-bosan bersalawat dengan Nabi Muhammad. Siapa yang pertama kali bersalawat Pak? Siapa? Orang Tanjung Baru aja, katanya Mbak. Yang pertama kali bersalawat kepada Nabi itu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala dibawainya malaikatnya bersalawat dengan Nabi. Imbah tuh hanya orang-orang beriman. Sampai situ stop. Berarti orang itu kalau masih hendak bersalawat dengan Nabi Muhammad tuh beriman orang tuh. Walaupun orang tuh memang maksiat misalnya, ketujuh maksiat, tapi masih hendak bersalawat, masih beriman orang tadi. Tapi mau sudah kada ketujuh lagi bersalawat, selesai. Kuliah bersalawat kenapa? Mau sudah berdangdut maka hafal lagu dangdut. Ya, ada lagi yang viral wah ini lagunya apa? Mengatakan apa tuh kucing dalam kolam kah? Yang pura-pura kada hafal. Ada nang sopengnya lagi apa? Ujungnya pirang-pirang. Janda pirang ya. Malah tadi nyebut janda pirang. Apa lagu janda pirang?
Ini ada lagunya apa lah ya. Kuda yang mana? Nyambung lagu di belakang. Tapi hujungnya diganti. Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Nabi Muhammad kekasih hati, pemberi syafaat di akhirat nanti. Naik sepeda mati lampunya, jalan terus lambat sampainya. Nabi Muhammad tampan orangnya, seluruh alam tercipta karenanya. Itu tuh hafal lah. Hafal janda pirang dan hafal. Diganti, ujungnya tuh aja diganti, kadang ngalih kada. Nah, mudahan kita setelah acara maulid ini ada perasaan kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, kata Nabi, maka akan bersamaku dalam surga. Pian yang menyumbangkan harta, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, terlaksana peringatan maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan dipandang oleh Nabi dengan pandangan kasih sayang, dengan niat kita karena cinta dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan tak kumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sejam lewat 7 menit dah. Lanjut 2 jam tahan. Aku nggak ada tahan. Biar nyaman 2 jam hati. Kami ngucuk gula batu di bawah. Aku kan ada hati. Banyu putih dan pengamihan guru. Sesekali penceramah tunang panas-panas, teh telur begayaan ya Pak, begayaan. Mau ada kada apa-apa. Insya Allah lah. Nya udah di hujung-hujung nih, memang sudah sejam tuh berceramah baik, suara nih penang ngalik bener mangkatnya. Aku mau 4 jam kulawan ya, cuman suara nih kada memungkinkan lagi. Isok ulun ketuluk jirah pulang pagi petang. Jadi di hujung nih memang minimal 3 kali berceramah di hujung-hujung nih. Nah jadi cukuplah 1 jam lewat 7 menit jadilah. Namun hendak kita tahun kita undang pulang. Kada itu kada apa-apa yang kada juga. Begayaan. Bapak Ibu jemaah yang mulia, lah mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan tadi bermanfaat, terutama untuk ulun pribadi yang menyampaikan. Bila ada tersalah kata dalam penyampaian ulun tadi, berilaan dunia akhirat. Minta maaf, minta halal. Bila ada tersalah kata, tingkah laku dalam penyampaian ulun tadi, berilaan dunia akhirat. Itu saja yang ulun dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.